Bapak Ibu saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang berada di gedung gereja Betania Barimba, maupun juga Bapak Ibu sidang jemaat yang saat ini menyaksikan secara live streaming melalui akun FB Gereja Betania Barimba yang berada di rumahnya masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Bapak Penetua Heldi Tanjung selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita pada saat ini. Penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Saudari Bethesda Monica yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Penetua Herti Carolina dan diakon Nerna Tutiasi yang akan memandu lagu untuk saat ini. Kemudian Bapak Agustinus Samail selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 26 Desember 2021. Berita pelayanan kebaktian malam tutup tahun sekaligus pelaksanaan sakramen perjamuan kudus di Gereja Betania Barimba pada hari Sabtu 31 Desember 2021, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua, dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Dengan liturgus Penetua Yonatan, song leader Penetua Epi Trinita, dan Penetua Yuberi Ejumen. Dengan pemain keyboard Anggon Angelia Mentari. Berita kebaktian syukur dan ibadah Natal. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba menyampaikan beberapa jadwal kebaktian syukur yang akan dilaksanakan di beberapa tempat di lingkungan Jemaat GKI Barimba, yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kebaktian syukur di tempat keluarga Mardi Ampung SPD yang bertugas sebagai liturgus diakon Nerna Tutiasi dan pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore akan dilaksanakan kebaktian syukur di tempat keluarga Udu Yinihin yang bertugas sebagai liturgus Penetua Timotius dan pemain keyboard Mardi Ampung SPD. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore akan dilaksanakan kebaktian syukur di tempat keluarga Derianson Astion yang bertugas sebagai liturgus Penetua Herti Carolina dan pemain keyboard Budi Alpianto SPD.
berita lain-lain. Bersama ini juga kami sampaikan kepada warga Jemaat GKI Barimba, kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore akan dilaksanakan ibadah malam tutup tahun, sekaligus juga dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Dan pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kebaktian tahun baru sekaligus pelaksanaan baptisan kudus bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan anaknya mengikuti sakramen baptisan kudus ini. Bisa segera untuk menghubungi sekretaris jemaat untuk pengisian belangko serta formulir pendaftaran. Dalam berita lain-lain ini juga kami akan bacakan satu undangan kepada yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari anggota Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari agar berkenan hadir di tempat kami dalam rangka kebaktian pengucapan syukur yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 waktu pukul 11 waktu Indonesia Barat di rumah keluarga Mardi Ampung SPD dengan alamat Jalan Karatak Taheta RT 4 Kelurahan Barimba, Kapuas Hilir. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami bila mana Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir memenuhi undangan kami. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami yang mengundang Mardi Ampung SPD beserta seluruh keluarga. Bapak Ibu jemaat sekalian, demikian berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Sementara pendeta, penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama puji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait kedua sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Kita ulangi. Bapak Ibu sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan
Allah, damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin, amin, amin. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah hari raya Natal kedua ini jadi di dalam nama Tuhan kita yang memegang pemerintahan atas dunia, dan dalam Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, undang untuk kita bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu, kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami berbuat dosa. Oleh karena kesalahan dan kejahatan kami, sepatutnya lah kami menerima hukuman. Namun kami yakin padamu sajalah ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama itu. Kami memohon kiranya sejahtera-Mu memimpin kami agar selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami kepadamu dan kesalahanku di dalam kesedihan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah akan berita anugerah Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 113 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbendamnya matahari, terpujilah Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 109, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem.
Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita untuk pada hari ini, pada hari Natal yang kedua, diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 dengan di bawah judul Tuhan menyelamatkan Sion. Ayatnya yang ke-7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawali engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 15. Menyambut firman-Mu saat ini, aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Hari ini kita memasuki hari raya Natal yang kedua, dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami
dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus pada saat ini untuk mendengar firman-Mu dengan baik dan benar, dan juga kami pun mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yohanes menceritakan di sini tentang eksistensi keberadaan Tuhan Yesus. Bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri, yang dikatakan di sini dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Bahwa Yesus ada bersama-sama dengan Allah Sang Bapa, karena Dia adalah Allah. Saudara, kita mengenal Trinitas, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa Allah Bapa yang menjadikan segala-galanya. Di dalam Yesus Kristus Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan di dalam Roh Kudus Dia adalah Immanuel, yang menyertai kita setiap saat dimanapun kita berada. Karena itu saudara-saudara, eksistensi Yesus, Dia adalah ilahi, Dia adalah Allah. Dia sudah ada dari awal, dan Dia menjadikan segalanya bersama Bapa di sorga. Dan karena kasih-Nya, sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16, Dia datang melawat manusia dalam keberdosaan kita untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita,
Walaupun dia harus menjadi hamba, padahal dia adalah raja di atas segala raja. Walaupun kehadirannya, kelahirannya, kedatangannya ke dalam dunia sangat hina, sangat sederhana. Sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Injil. Ia lahir di kandang domba. Tetapi itulah Allah. Dia merendahkan diri untuk menjumpai umatnya dalam satu misi, dalam satu tujuan, yaitu supaya manusia, kita, saya, Bapak, Ibu diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Lebih jauh lagi, Yohanes di sini mengatakan bahwa dia adalah hidup, dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di sini Yohanes mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam Yesus ada hidup. Yesus, dia adalah Allah. Bahkan jalan penderitaan harus dialami oleh Tuhan Yesus. Dia harus rela dihina, rela diejek, dia disalibkan, dia mati, tetapi dia bangkit sebagai tanda bahwa dia adalah Allah yang hidup. Karena itu kita yakin bahwa kita ini menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit dari kematian. Allah yang menyatakan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan saudara, dikatakan lagi dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus itu adalah terang. Terang yang menerangi kegelapan. Dan kita melihat ketika ada suatu ruangan yang besar, lampu padam, semua gelap gulita. Demikianlah awalnya keberadaan manusia dalam keberdosaannya. Seolah-olah manusia hidup di dalam kegelapan karena dosa. Tetapi ruangan yang besar yang gelap gulita itu hanya dengan satu lilin yang dinyalakan. Secercah terang itu, secercah lilin yang kecil, mampu menerangi ruangan yang besar sekalipun. Itulah kehadiran Yesus sebagai terang. Sehingga kita yang dulunya berada dalam kegelapan karena dosa, diterangi oleh terang Kristus. Sehingga kita pun menjadi anak-anak terang. Yesus adalah terang dunia. Dia menerangi hati kita. Dia menerangi keluarga kita. Dia menerangi langkah-langkah hidup kita. Dia menerangi pikiran kita. Dia menerangi dunia ini dengan kedatangannya supaya kita diselamatkan. Supaya kita memiliki hidup yang kekal. Karena itu Yohanes menyaksikan di sini bahwa ia bukan subjek dari terang itu. Tetapi subjek terang itu adalah Tuhan Yesus yang ia beritakan. Yesus adalah terang dunia, itulah yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa ada orang yang percaya akan selamat. Karena itu kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Karena pengenalan kita kepada Yesus. Karena kita percaya di dalam Dia, kita akan diselamatkan. Demikian juga kita adalah orang-orang yang telah mengalami terang itu. Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus melalui perawan seorang perempuan yaitu Maria. Dan itulah cara Allah. Dia datang ke dalam dunia. Dia mau menjangkau kita. Yesus adalah Tuhan. Karena dia mau menjangkau kita, dia sendiri yang merasakan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh manusia. Itulah kedatangan yang kita rayakan, kedatangan Yesus yang kita rayakan dalam perayaan Natal ini. Allah mau menjangkau manusia. Allah mau merasakan, bahkan juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia tahu persis keadaan kita. Dia tahu persis siapa kita.
Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yesus tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Karena itulah yang kita rayakan dalam sukacita Natal ini. Allah Immanuel selalu beserta kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Karena itu ketika kita percaya Dia akan menyertai dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, maka kita senantiasa hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kita jangan larut dengan kekhawatiran. Kita hadapi tantangan dengan kekuatan dari Tuhan karena Allah beserta kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas semua pemberian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti kesempatan kita boleh merayakan Natal pada tahun 2021 ini. Ada banyak Bapak Ibu yang tidak bisa atau tidak sempat melewati Natal tahun 2021 dengan segala keadaan dan situasi yang terjadi. Karena itu kita bersyukur. Kita boleh berkumpul bersama suami, istri, anak-anak, saudara dalam sukacita. Meskipun juga kita sadari kita punya banyak tantangan dan pergumulan, tetapi Allah Immanuel itu akan menyertai dan menerangi seluruh langkah hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita pertama, Yesus itu adalah firman yang hidup. Karena itu sebagai orang yang beriman, hendaklah kita juga selalu mencintai kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Dalam Mazmur pasal 1 berkata, orang yang berbahagia yang memelihara firman Tuhan. Ketika kita mencintai firman Tuhan, ketika kita rajin menghayati, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, kita akan berbahagia. Dan ketika kita mencintai firman Tuhan, sama saja kita mencintai Yesus yang adalah firman yang hidup. Buktikan bahwa kita mencintai Yesus dengan mencintai firman-Nya. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Yang kedua, Yesus adalah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Karena itu supaya memperoleh hidup itu kita harus terkoneksi dengan Allah yang hidup itu. Untuk memperoleh hidup, tanpa ada koneksi dengan sang pemilik hidup itu, hidup kita ini tidak ada artinya. Hidup kita ini seperti mati. Karena itu kita harus terkoneksi, terhubung dengan Allah yang hidup, supaya kita memperoleh hidup itu terus dan menerus. Terhubung dengan Allah, jangan terputus. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan 19 pemuda-pemudi kita yang akan mengakui iman mereka secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada anak-anak muda ini, momen ini sekali seumur hidup kalian. Dulu kalian waktu kecil dibawa oleh ayah, ibu, dan saksi untuk dibaptis. Dan pembimbingan itu berdasarkan dari ayah, ibu, dan lingkungan sekitar. Dan hari ini kalian dianggap dewasa, mampu membedakan yang baik, yang tidak, yang berguna dan tidak berguna untuk kalian. Dan hari ini kalian mengaku iman kalian bukan karena saya Kristen, ke awi Indo bapakku Kristen, tidak. Tapi buekku Kristen, tidak. Tapi hari ini kalian mengaku di hadapan Tuhan secara pribadi dalam pengakuan iman kalian, aku percaya. Karena itu pengakuan iman kalian hari ini adalah pengakuan yang sungguh-sungguh. Dengan harapan selama beberapa bulan kita bersama belajar katekisasi, belajar firman Tuhan, belajar lebih dalam mengenal pribadi Yesus Kristus itu, supaya kalian tetap memelihara iman di dalam Yesus. Karena itu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-14 yang telah kita dengar tadi, kiranya juga menguatkan, meneguhkan anak-anak muda yang akan menerima peneguhan sidi ini.
untuk terus setia kepada Yesus. Ada istilah, ada banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi satu hal bagi kita, jalan menuju keselamatan tidak lain adalah di dalam Yesus Kristus. Karena itu peganglah iman itu, karena Yesus itu adalah firman yang hidup, Allah yang hidup, yang membawa kalian kepada kehidupan yang kekal. Ke depan kalian akan menghadapi berbagai macam tantangan, juga godaan, yang karenanya kadang godaan itu bisa melemahkan iman saudara-saudara. Tetapi kuatkan iman kalian, terus setia di dalam Dia sampai akhir. Karena kehidupan yang kekal itu yang disediakan bagi yang setia dan percaya. Biarlah kita, Bapak Ibu yang hadir, orang tua, menyaksikan ini, terus mendukung mereka dalam doa. Karena belajar tentang Tuhan kita ini tidak cukup hanya selesai katekisasi, CD, selesai. Tidak. Seumur hidup kita akan terus belajar. Terus memperbaharui diri kita, semakin lebih mengenal Tuhan dan terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan pesan saya selaku ibu pendeta yang mengajar kalian selama ini, teruslah terkoneksi dengan Tuhan. Gapailah cita-cita impian kalian dalam pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan. Yakin dan percaya masa depan yang indah cerah Tuhan sediakan menurut cara Tuhan. Karena Tuhan akan sediakan yang terbaik dari yang baik. Jangan mudah berputus asa. Jadikan anak-anak muda sebagai anak-anak Kristus. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh, merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum para pemuda-pemudi ini akan menerima peneguhan sidi, mengaku iman dan percaya mereka secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat, mereka mempersiapkan diri mereka. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 109, bait yang keempat dan yang kelima. Kidung Jemaat nomor 109, bait yang keempat dan yang kelima. Melihat bintangnya, datang orang Majus menghantar emas kemenyan
salah satu penetua untuk membacakan nama-nama peserta sidi. Baik, kami akan bacakan dengan sesuai abjad dan bisa berdiri di depan. Yang pertama, Abil Yonatan. Yang kedua, Anggun Angelia Mentari. Ketiga, Alpin Dirli Kurniawan. Keempat, Bobby Saputra. Kelima, Cynthia Pioni. Keenam, Evata Natalia Francisca. Ketujuh, Gladys Opilia. Selanjutnya ke-8, Jenny Amalia Kartika. Ke-9, Joe Febrian Barega. Ke-10, Ludwig Genario. Ke-11, Lukas Yosa Walino. 12, Lisa Tiurma Nauli Simbolon. Selanjutnya, Mesinta Cantika Putri. Selanjutnya, Nia Dwi Leluni. Selanjutnya, Pebi Budiarti. Yang selanjutnya, Renoldi Priyoga di Bagus. Yuan Manuel Putra. Yeremia Fernando. Dan yang ke-19, Yeremia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara ini telah dibaptiskan, sehingga mereka sudah beroleh bagian di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka ini sudah mengikuti pelajaran katekisasi dan dapat memahami pengharapan Kristen serta tanggung jawabnya. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah melanjutkan usia saudara-saudara ini, sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan untuk mempelajari firman Allah. Saudara-saudara, kini oleh karena usia saudara sudah cukup, pada tempatnya lah saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri. Marilah kita berdoa untuk mereka. Oh Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena saudara-saudara ini sudah dibaptiskan dan mendapat bagian dalam anugerah-Mu. Kami memuliakan Tuhan oleh karena pengasihan-Mu terhadap mereka ini sampai kepada saat ini. Oleh kasih-Mu saja, mereka dapat mempelajari firman-Mu, sehingga mengenal selamat yang kekal itu. Tolonglah agar mereka mengakui imannya dengan sepenuh hati dan untuk selama hidupnya, sehingga mereka dapat mewarisi selamat-Mu yang kekal itu. Amin. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pertanyaan yang pertama, kepada siapakah saudara percaya? Sebutkanlah pengakuan iman Kristen. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mengikuti pengakuan iman ini, jemaat boleh mengucapkan dalam hati. Silakan sebutkan pengakuan iman Kristen.
Kita sambut dengan Immanuel, Immanuel. Immanuel, 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 Immanuel. Jemaat dipersilakan duduk. Yang kedua, maukah saudara hidup atas dasar kepercayaan Kristen tadi, serta meninggalkan dosa dan mentaati firman Allah sampai akhir hidup saudara? Kalau demikian jawablah, saya bersedia dan mau. Oleh pertolongan Tuhan. Yang ketiga, dari manakah saudara mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Silakan ucapkan 10 hukum Tuhan. Mulai. Silakan ucapkan kesimpulan Taurat Allah. Mulai. Pertanyaan yang keempat, maukah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang hidup dan menjadi saksi Kristus di dalam dan di luar jemaat? Kalau demikian jawablah, saya berjanji. Oleh pertolongan Tuhan. Abiel Yonatan. Abiel Yonatan, nas peringatan, Yesaya 41 ayat 13.
Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia menguatkan, meneguhkan, menyucikan saudara oleh rahmat-Nya sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Anggun Angelia Mentari. Anggun Angelia Mentari, nas peringatan, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia menguatkan, mengokohkan, menyucikan saudara oleh rahmat-Nya sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Alpin Dirli Kurniawan. Alpin Dirli Kurniawan, nas peringatan, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Bobby Saputra. Bobby Saputra, nas peringatan, Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Cynthia Pioni. Cynthia Pioni, nas peringatan, Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah yang pohon segala rahmat di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia menyucikan, mengokohkan dan menguduskan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Epata Natalia Francisca. Epata Natalia Francisca, nas peringatan, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Gladys Opilia. Gladys Opilia, nas peringatan, 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah yang pohon segala rahmat, yang berada di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Jenny Amalia Kartika. Jenny Amalia Kartika, nas peringatan, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Jo Febrian Barega. Jo Febrian Barega, nas peringatan, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Lodewijk Genario. Lodewijk Genario, nas peringatan, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Lukas Yosa Walino. Lukas Yosa Walino, nas peringatan, Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia mengokohkan, menyucikan, menguatkan saudara oleh rahmat-Nya sampai menuju hidup yang kekal. Amin. Lisa Tiurma Nauli Simbolon. Lisa Tiurma Nauli Simbolon, nas peringatan, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia mengokohkan, menguatkan, menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Mei Sinta Cantika Putri. Mei Sinta Cantika Putri, nas peringatan, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara,
Kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Nia Dwi Leluni. Nia Dwi Leluni, nas peringatan, Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Febi Budiarti. Febi Budiarti, nas peringatan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Renoldi Priyoga. Renoldi Priyoga di Bagus, nas peringatan, Mazmur 22 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Yuan Manuel Putra. Yuan Manuel Putra, nas peringatan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu depan yang penuh harapan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Yeremia Fernando. Yeremia Fernando, nas peringatan Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin. Yeremia. Yeremia, nas peringatan, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya menuju hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada saudara-saudara ini. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami memuji nama-Mu oleh karena segala pengasihan yang dilimpahkan Tuhan kepada kami pada hari ini. Kami meminta kepada Tuhan untuk memelihara dan meneguhkan saudara-saudara kami ini dalam iman, sehingga mereka dapat memenuhi segala perjanjian yang diucapkannya di hadapan-Mu tadi. Jagalah mereka dengan Roh Kudus, supaya jangan seorang pun di antara mereka yang hilang dan sesat. Kiranya mereka ini tinggal tetap dalam kasih-Mu, sehingga mereka dapat menunjukkan buah-buah roh yang baik itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Hari ini saudara sudah mengakui iman saudara secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat. Selamat untuk saudara yang telah menerima peneguhan sidi dan terus pelihara iman sampai akhir, sebab Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, inilah anak-anak muda kita yang pada hari ini telah mengakui iman mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Dan biarlah kita sebagai orang tua dan juga jemaat terus mendukung anak-anak muda ini dalam mereka menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Doakan mereka agar mampu terus setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan silakan mereka akan menyampaikan kesaksian mereka melewati puji-pujian.
Bapak Ibu sidang jemaat, saat ini juga ada satu orang anak kecil yang akan dibawa oleh orang tua dan saksi untuk menerima baptisan kudus. Kami persilakan untuk orang tua dan saksi yang membawa anaknya untuk menerima sakramen baptisan kudus. Saudara, Bapak, Ibu, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi milik kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya percaya." Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya minta." Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya berjanji." Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Leticia Arabel Maharati. Leticia Arabel Marahati, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Kepada para Bapak, Ibu, dan saksi kami menasehati supaya saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa.
Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Selamat untuk anak yang sudah dibaptis. Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Dan terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menyejukkan hati kami, bahkan membawa kami semakin hidup akrab dengan Tuhan. Dan kami masih merasakan sukacita Natal pada hari ini. Biar sukacita Natal itu senantiasa ada di dalam hati kami, karena Yesus Kristus itu telah lahir di dalam hati kami, hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terima kasih juga untuk beberapa anak-anak muda-Mu yang telah menerima peneguhan sidi. Mereka boleh mengakui iman mereka secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka tetap beriman dengan teguh hanya kepada Tuhan sampai akhir. Bahkan tetap menaruh pengharapan mereka, masa depan mereka hanya kepada Tuhan. Juga anak yang sudah menerima sakramen baptisan kudus, biarlah tumbuh dan kembang anak itu dipelihara, melewati ayah, ibu, dan juga para saksi. Anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan, melewati orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat ini pun juga kami menyerahkan segala bentuk pergumulan dan tantangan kami jemaat-Mu. Berkatilah dan tolonglah kami ya Tuhan dalam segala situasi, kekhawatiran dan tantangan hidup kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati tanah sawah ladang yang kami garap, dan Tuhan yang maha mengetahui apa yang kami perlukan bagi hidup kami. Dicukupkanlah kami dengan segala berkat-berkat Tuhan, dan kami tidak pernah berkekurangan, tetapi kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan hadir di setiap keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, menolong dan menopang kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan juga memberkati seluruh anak-anak kami. Berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka dalam masa perjuangan-perjuangan hidup mereka, meraih impian dan cita-cita mereka. Bahkan juga Tuhan, Engkau mencukupkan kami dengan segala berkat-Mu. Apa yang kami perlukan disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan sendiri. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus jemaat GKE Barimba ini. Biar jemaat ini bertumbuh di dalam Tuhan, boleh menjadi jemaat yang bersaksi, yang menunjukkan terang kemuliaan Tuhan. Biarlah persekutuan jemaat ini semakin hari semakin kuat, diikat dalam kasih dan kebersamaan. Engkau juga berkenan ya Tuhan, memberkati dan memakai kami para hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta, penetua diakon, guru-guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, para pekerja-pekerja gereja-Mu. Siapapun kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memakai kami agar kami tetap setia dan bersemangat untuk melayani Tuhan dan jemaat. Bahkan melewati pelayanan itu, nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan juga untuk setiap penata layanan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya dapat terlaksana dengan baik. Bahkan jemaat-Mu mendukung setiap apapun yang boleh diperlukan untuk pelayanan di tempat ini. Memberi yang terbaik untuk pelayanan, untuk Tuhan, melewati setiap talenta-talenta
yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati orang-orang yang sakit, memulihkan, menjamah mereka, bahkan memberikan sukacita, penghiburan bagi mereka yang berduka cita, bahkan juga mencukupkan mereka yang berkekurangan. Juga kami serahkan saudara-saudara kami yang pada bulan ini berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Anak kami Lukas Yosa Walino yang berulang tahun ke-17, Debbie Yemara yang berulang tahun ke-26, Bapak Ye Krisman yang berulang tahun ke-61, dan ulang tahun pernikahan pasangan Sudi Isangkai dan Rusiana yang ke-25. Berkati mereka ya Tuhan, melewati pertambahan usia kelahiran dan pernikahan ini, semakin berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka, kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan. Kami serahkan juga situasi dan kondisi keadaan dunia ini, lebih-lebih keadaan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ini dari segala hal-hal yang terjadi pada saat ini Tuhan. Bencana alam di mana-mana, lebih-lebih pandemi COVID-19 yang masih belum selesai. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat menyikapi segala situasi yang terjadi dengan sikap kami yang berhikmat, dan kami juga tetap masih turut serta mendukung apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kami, dengan menjaga diri kami, dengan menjaga protokol kesehatan demi kebaikan kami bersama. Sebab kami yakin keadaan ini adalah suatu keadaan yang sementara, akan berlalu pada saatnya, sebab Tuhan berkenan menolong dan memulihkan kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, pakai mereka dengan kuasa-Mu, berikanlah kepada mereka roh yang takut kepada Tuhan, agar dapat memimpin dengan baik, dengan arif, adil, dan bijaksana, sehingga kami pun juga sebagai warga kerajaan sorga, pun juga warga kerajaan di dunia ini, kami juga percaya bahwa kami boleh menikmati damai sejahtera Kristus dimanapun kami tinggal dan berada di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan menyendengkan telinga-Mu, mendengarkan permohonan doa kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kini ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan nas pengantar untuk persembahan kita yang terdapat di dalam kitab Matius, pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit, bumi, serta alam semesta, Engkau yang telah memberikan sesuatu kepada kami, kesehatan, kekuatan, dan rezeki dalam kehidupan kami. Melalui kesempatan ini, kami dapat menyampaikan persembahan kami. Mohon agar persembahan ini Tuhan berkati, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan melayani Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam persembahan kita kumpulan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 101. Kita nyanyikan baitnya yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, kami persilakan
salah satu penetua jemaat atas nama majelis jemaat memberikan nasihat kepada mereka yang baru sidi, juga kepada jemaat, agar mendoakan dan memimpin saudara-saudara yang baru sidi ini untuk terus kepada jalan yang benar. Kami persilahkan. Ya, pertama kali kami sampaikan ucapan selamat kepada semua peserta sidi yang sudah diteguhkan dan diberkati sidinya pada pagi hari ini. Yang ingin kami sampaikan ucapan terima kasih kepada guru pengajar katekisasi yang sudah membimbing anak-anak kita sehingga bisa mendapat pengajaran, terutama menguatkan dan meneguhkan iman mereka supaya benar-benar berpegang pada pengharapan, sebab tidak ada lagi pengharapan kita selain kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu pertama yang kami sampaikan, yaitu ucapan terima kasih kepada pengajar katekisasi Ibu Pendeta Oktaviante STH. Kemudian ingin kami sampaikan yang pertama dulu kepada orang tua peserta sidi. Kami ingin berpesan atau mengucapkan terima kasih dulu karena sudah membimbing dan mengantar anak-anak kita sehingga mereka dapat meyakinkan atau mengucapkan janji sidinya yang kita saksikan bersama-sama tadi. Kemudian kami berpesan setelah sidi ini kami tetap mengharapkan peran serta orang tua supaya tetap mendidik atau membimbing muda-mudi kita ini, karena mereka adalah generasi pengganti kami ini nanti penetua diakon, karena dari penampilannya sudah meyakinkan. Dan tadi nyanyi di sini saya dengan Ibu Tara hampir nangis rasanya, tersentuh mendengar lagu-lagunya. Ya, berjalan bersama Tuhan sampai kemuliaannya, sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih anak-anakku semua. Ingat dan pegang teguh apa yang kalian ucapkan tadi. Itu singkat saja kepada orang tuanya. Yang banyak sedikit ini kami sampaikan kepada anak-anak yang sudah diteguhkan dan diberkati sidinya tadi. Pertama, ingin kami sampaikan bahwa kalian sudah menjadi anggota gereja, sudah dewasa dalam iman. Kalian mempunyai hak-hak, baik dalam pemilihan penetua diakon, dalam kegiatan gereja. Kalian sudah berhak mendapatkan itu karena kalian sudah dewasa dalam iman. Kalian berdiri di sini mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan Ibu Pendeta, dan disaksikan oleh sidang jemaat. Ingat dan pegang itu janji kalian. Kalian mengikrarkan seperti apa tadi, renungkan, aku percaya kepada Allah Bapa. Itu diulang-ulang dan itu diyakini dalam hati kalian. Sampai di rumah di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini, banyak tantangan, banyak godaan yang bisa mengombang-ambingkan iman kita. Tapi yakin, seperti diajarkan oleh Ibu Pendeta, bahwa iman itu jangan kalian hianati, karena Tuhan tidak mau dipermainkan. Seperti yang disampaikan oleh penasehat Ibu Ami dulu, jangan merubah nama yang sudah bagus. Ada Yeremia, ada Tiur Masimbolon. Ya, itu jangan berubah nanti berubah jadi Muhammad Maulana Ibrahim, jadi Siti Hadijah, Siti Hajar. Ya, tapi ingat janji kalian. Kalian berdiri kepada Tuhan, meyakinkan iman kalian di hadapan Ibu Pendeta, disaksikan sidang jemaat. Jemaat tadi berdiri semua. Kalian meyakinkan iman kalian. Iman itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kalian ingkari janji kalian. Kesetiaan kalian itu kepada Tuhan, walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dunia sudah dirusak oleh dosa. Berbagai macam cobaan, godaan yang ingin merebut iman kalian. Pelihara itu sampai kekekalannya, sampai berakhir. Itu harapan saya, dan seperti disampaikan oleh Ibu Pendeta, bahwa kalian harus mempunyai koneksi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan begitu akrab, begitu hebat.
Karena cobaan yang banyak itu kita mendekatkan diri kita. Kalau kalian berubah di tempat yang lain atau keiman yang lain, kalau ada masalah atau ada pergumulan, kepada siapa kalian mengadu? Adakah nama yang bisa kalian sebut? Tidak ada, selain kepada satu nama, Tuhan Yesus. Itu pegang kalian janji kalian itu yang sudah diteguhkan dan diberkati. Jangan dipermainkan itu, karena Roh Kudus tidak bisa dipermainkan. Oleh itu, minta dengan Tuhan, berdoa supaya meneguhkan iman itu di tengah-tengah dunia ini. Banyak yang menakutkan, banyak mengkhawatirkan. Itu pesan saya dan sebagai jemaat dan majelis. Kemudian kalian sudah dewasa dalam iman. Kalian berhak mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Oleh sebab itu, kalian berperan aktiflah dalam kegiatan kategorial, kegiatan gereja, karena ini kalian generasinya. Kalian penerus-penerus kami ini. Kami tidak terus selama-lamanya seperti ini. Suatu saat kalau ibaratnya mentari sudah beranjak dari peraduan, senja sudah mulai tiba, kami tidak terus-terusan seperti berdiri di mimbar ini. Kalian-kalianlah generasinya, kalian yang pengganti kami. Oleh sebab itu, persiapkan diri kalian, terutama iman kalian. Jangan oleh sedikit rayuan, sedikit godaan, langsung mengganti pengakuan imannya tadi. Berlutut merendahkan diri serendah-rendahnya kan, berdiri dan berlutut di hadapan Ibu Pendeta, tapi kalian mengaku kepada Tuhan. Disaksikan sidang jemaat. Nanti kalau ada pacarnya atau gimana, langsung tidak ingat lagi janjinya tadi. Maka dari sekarang ingatlah tempat ini, gereja ini. Kalian mengaku meyakinkan bahwa Tuhanlah di dalam Yesus Kristus itu ada pengharapan keselamatan. Oleh sebab itu, kalian mempersiapkan diri jadi penerus-penerus kami ini nanti, berperan aktif, rajin-rajin ke gereja, ikut ibadah. Kalau ada temannya, ayo bang, kita sembahyang. Bang, kita sembahyang. Sembahyang bang, ada kuenya, ada makannya. Jangan temannya nggak ikut ibadah, juga tidak ikut ibadah. Kalau kapan perlu, jangan berteman dengan yang bukan keyakinan. Bukan berteman atau cari teman yang lebih serius itu. Jangan berpacaran dengan orang yang bukan seiman dengan kita. Itu pesan saya. Kalau ada yang senyum-senyum berarti ada yang sudah mengena itu. Mulai renungkan itu. Jangan dipermainkan pengakuan kalian. Karena Tuhan, karena Ibu Pendeta tadi memberkati kalian, janji kalian itu dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Kalian mengaku aku percaya. Tapi kalau mengaku pengakuan iman dibaca di pinggir jalan atau di mana berkali-kali, itu tidak masalah. Karena tidak dalam Ibu Pendeta memberkatinya. Karena ini didoakan diberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau tidak ada ucapan itu, biar menyelam 10 kali di air itu, kalau tidak ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tidak masalah. Tapi ini kalian berdiri di sini mengaku, diberkati, diteguhkan. Tangan Ibu Pendeta seperti ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tidak boleh dipermainkan. Ingat janji kalian, pengakuan iman kalian di hadapan sidang jemaat di gereja Berimba pada hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Harapan kami semoga kalian tetap terus setia kepada Tuhan Yesus sampai kekal selama-lamanya, sebagaimana nyanyi kalian tadi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan.
Namun sebelumnya kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari NKB 196 kita nyanyikan bait yang pertama, dan bait yang kedua nanti Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau sekarang beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, kelak berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan-Mu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali mengambil saat teduh. menyambut-Mu Tuhan.
seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan